Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Umar bin Hafid dalam tausiahnya pada Multaqa Ulama di Ponpes Tebu Ireng tadi malam mengutarakan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan dengan pondasi yang kuat, berusaha meneladani Rasulullah SAW sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, bersumber kepada pemahaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang telah berkelana menimba ilmu baik di dalam maupun di luar negeri. Fitrahnya, anak keturunan Adam itu mudah terpengaruh, baik yang bersumber dari kebenaran atau yang telah tercampur dengan bisikan setan, bahkan terpengaruh dengan kebatilan. Tidak mungkin manusia bisa membawa perbaikan kecuali mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sepanjang sejarah zaman dulu hingga Rasulullah, dakwah bersumber dari ahli hak yang lurus dengan memahamkan manusia secara santun. Makna pembaharuan sendiri adalah bukan mencari hal baru yang dapat merusak pondasi, namun mempengaruhi hal-hal yang telah terkontaminasi dengan kebatilan. Dalam agama ini adalah agama yang sempurna dan asasnya tidak ada perubahan sama sekali. Dan sisi pembaruan ada pada metode dakwahnya, sehingga mudah diterima masyarakat. Sebab sang pencipta adalah satu, maka berdakwah di jalan tauhid harusnya bisa karena kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atas dasar pondasi keikhlasan kepada Allah menjalankan tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tetap lemah lembut dan merangkul masyarakat serta bermusyawarah dengan mereka. Beliau menjalin hubungan dengan beragam kalangan masyarakat tanpa melupakan tugas utama, yakni membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Inilah yang menjadikan hubungan baik antara Rasul dan pewarisnya, yakni para ulama yang senantiasa membacakan Al-Quran kepada umat. Seorang ulama harus memposisikan diri sebagai da'i, yakni mengajak para kelompok-kelompok lainnya dan harus memastikan bahwa dialah dalam pihak yang diajak, bukan pihak yang diajak. Apalagi sebagai pengikut yang mengekor kepada orang yang memecah belah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau dikenal sebagai orang yang suka berinfak, bukan rakus akan harta orang lain. Pernah diceritakan bahwa ada seseorang pengusaha yang membawa harta banyak untuk diserahkan kepada beliau. Dan akhirnya beliau meminta untuk mendirikan madrasah di daerah pengusaha tersebut atas arahan dan bimbingan dari Hadratus Syekh. Inilah yang patut dijadikan teladan. Jika bukan karena dekatnya kepada Allah, tidak mungkin beliau bisa berbudi luhur seperti itu. Pendirian beliau dalam kenegaraan juga patut dijadikan teladan. Beliau menyeru jihad untuk meraih kemerdekaan. Dan setelah negeri ini merdeka, beliau menunjuk orang lain untuk memimpin negara ini. Beliau tidak silau untuk memimpin dan menjadi kepala negara. Jadi, orang yang terobsesi dengan jabatan, dia akan terbebani oleh jabatan itu. Tapi yang diberikan jabatan tanpa meminta, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada kepemimpinan zahir dan batin. Dan kepemimpinan zahir di zaman sepeninggalan Rasulullah hanya 30 tahun, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin. Seterusnya adalah kepemimpinan batin. Imam Hasan menyerahkan kepemimpinan zahir kepada orang lain demi menjaga darah kaum muslimin agar tidak tertumpah. Maka apabila diteliti dari setiap masa, tiap pemimpin memiliki pengaruh. Dan jika dibandingkan dengan pengaruh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka jauh lebih membekas kepada masyarakat. Dakwah beliau
menyebar cahayanya ke penjuru dunia. Ini semua karena keikhlasan beliau dalam berdakwah. Orang-orang yang mencari kepemimpinan zahir akan banyak membuat janji, menipu, dan lainnya. Tapi yang memimpin batin tidak. Maka kepemimpinan batin lebih besar dan dahsyat daripada kepemimpinan zahir. Dalam meneladani Rasulullah SAW, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka sebaik-baiknya umara adalah yang berdiri di depan pintu ulama. Dan seburuk-buruknya ulama adalah yang berdiri di pintu umara. Dan Hadratus Syekh pernah berkata, janganlah pernah berselisih karena ahli hak akan hancur. Dan ahli batil akan menjadi kuat jika mereka bersatu, maka persatuan adalah yang utama. Allah berfirman, wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Suratul Anfal ayat 46. Semoga pesan dari Habib Umar ini dapat menginspirasi kita semuanya dan menginspirasi seluruh kaum muslimin di mana saja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.